Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN dengan saya Ibu Siti Nuryani. Kali ini kita akan membahas di materi yang pertama, yaitu tentang nilai-nilai dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bab ini ada di kelas 10 semester 1, yaitu tepatnya di bab 1. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Berdasarkan pengetahuan dari keterampilan yang dikuasai, kalian dapat mampu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam bab kali ini ada beberapa poin bahasan yang akan kita pelajari beberapa pertemuan ke depan. Yang mana poin-poin tersebut yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk itu kita akan membahas yang pertama, yaitu macam-macam kekuasaan negara, yang mana ada dua pendapat, yaitu dari John Locke dan Montesquieu. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, dan ketentraman. Nah, yang pertama yaitu menurut John Locke, pembagian kekuasaan yaitu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Nah, biasanya kekuasaan legislatif ini dipegang oleh anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran. Nah, ini dilakukan oleh seorang eksekutor, yaitu presiden dan wakil presiden. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya adalah pengertian kekuasaan atau pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, atau yang sering kita kenal sebagai teori trias politika, terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, memiliki pengertian kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggar undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan secara bersama-sama
dalam satu sistem check and balance. Nah, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam dua macam, yaitu secara horizontal atau ke samping, sejajar, dan secara vertikal, yaitu kekuasaan dari atas atau kepemimpinan pusat sampai ke daerah. Nah, baiklah, kita akan bahas satu-satu. Nah, dari secara horizontal, kekuasaannya itu dibagi lagi ke dalam 6 macam. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, selanjutnya eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Secara vertikal yaitu terbagi ke dalam beberapa, dari mulai pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, kita akan membahas kekuasaan horizontal, yaitu yang pertama tadi adalah kekuasaan konstitutif. Adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden. Eksekutif juga terlibat dalam pembuatan undang-undang, yaitu bersama dengan DPR. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif. Adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di dalamnya, serta Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya adalah kekuasaan moneter. Adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mengatur dan mengawasi bank, dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatannya, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, dari tingkat pusat itu sendiri dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur. Di tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh wali kota atau bupati. Pembagian kekuasaan ini menjadi ciri negara Indonesia sebagai negara kesatuan.
Konsep pembagian kekuasaan pemerintahan negara kesatuan seperti Indonesia berbeda dengan konsep negara federal. Negara-negara federal tidak mengenal adanya pembagian kekuasaan seperti yang ada di Indonesia. Negara federal terbagi atas negara-negara bagian dan negara federal itu sendiri. Contoh negara federal yaitu Amerika Serikat. Munculnya kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari ditetapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, seperti dalam penentuan keagamaan, kemudian mata uang, dan urusan untuk menetapkan peperangan. Indonesia merupakan negara yang menganut trias politika. Akan tetapi, ajaran trias politika tidak secara utuh ditetapkan dalam praktik kekuasaan pemerintahan negara Indonesia. Trias politika yang dikembangkan di Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Adapun konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan. Setelah mempelajari macam-macam kekuasaan menurut para ahli, coba buat uraian tentang arti penting kekuasaan negara. Setelah itu sampaikan kalian ke ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.